Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu kisah dari Alkitab yang terambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Namun di saat ini saya akan membacakan ayat 25 sampai 27 saja. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu ia, yaitu Yesus, berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu untuk mempercayai segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Bapak Ibu Saudara, bagian yang kita baca ini adalah penggalan dari kisah tentang perjalanan dua orang murid ke satu tempat yang bernama Emmaus. Dalam kisah ini ada begitu banyak hal yang unik yang dicatat, namun saya akan menyorot dua hal. Hal yang pertama adalah Kleopas, nama seorang murid ini, dan rekannya yang tidak disebutkan namanya ini tidak mengenali Yesus ketika dia bergabung dengan mereka dalam perjalanan mereka. Dan hal yang kedua adalah Kleopas dan rekannya ini sangat kehilangan pengharapan setelah Tuhan Yesus mati di salib, sampai pada titik di mana kabar kebangkitan Yesus tidak begitu membangkitkan pengharapan dalam diri mereka. Karena fokus mereka terletak pada bagaimana kubur Yesus itu kosong dan Yesus yang katanya sudah bangkit itu belum dilihat secara langsung oleh para murid yang pergi ke kuburnya. Mereka begitu putus asa karena mereka tidak memahami bahwa seorang Mesias memang harus menderita untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Kleopas dan rekannya ini akhirnya ditegur oleh Yesus. Dan teguran Yesus ini menunjukkan bahwa akar permasalahan kedua murid ini terletak pada kegagalan mereka dalam menerima dan memahami nubuatan kitab suci mengenai seorang Mesias. Kleopas dan rekannya yang adalah murid Yesus seperti dijelaskan dalam ayat 13, gagal mengenal Yesus yang mereka ikuti, gagal memahami siapa Yesus itu. Apa yang terjadi atas Kleopas dan rekannya ini dapat kita alami juga Bapak Ibu Saudara. Ada kalanya kita gagal memahami siapa sebenarnya Yesus, siapa sebenarnya Allah di dalam kehidupan kita. Ketika kita gagal memahami siapa Allah, kita rentan menjadi kecewa, kita meragukan Allah, dan kita mempertanyakan banyak hal. Kalau Tuhan baik, kalau Tuhan penuh kasih, kalau Tuhan adil, mengapa harus ada penderitaan? Mengapa saya tidak merasakan kasih? Mengapa saya merasakan berbagai kecurangan yang dilakukan terhadap saya? Mudah bagi kita untuk terkagum-kagum dengan Allah karena hal-hal luar biasa yang Ia lakukan. Tapi ternyata mudah juga bagi kita untuk menjadi kecewa dan akhirnya ragu akan keberadaan serta penyertaan Allah ketika hal-hal tidak terduga Ia izinkan terjadi atas kehidupan kita. Dari segi manusia memang respons tersebut adalah wajar. Tetapi di sisi lain, hal ini menunjukkan bahwa terkadang harapan kita kepada Allah didasarkan sebatas pada hal-hal yang telah Allah lakukan, dan kita lupa untuk mendasarkan pengharapan kita pada pribadi Allah sendiri, kepada siapa Dia sesungguhnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, hari ini mari kita kembali renungkan, apakah kita mengenal Allah kita sebagaimana mestinya, sebagai siapa Dia sesungguhnya. Dan bukan mengkotakkan Dia sebagaimana yang kita mau, sebagaimana kita harapkan sesuai dengan kemauan kita sendiri. Datanglah kepada Tuhan, minta Tuhan menyelidiki hati kita, minta Tuhan menyelidiki cara pikir kita, minta Tuhan menegur kita apabila didapati selama ini ternyata kita gagal memahami siapa Tuhan sesungguhnya dalam kehidupan kita. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kita. Amin.